Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat sore. Senang banget nih bisa bertemu dengan teman-teman para developer VR semuanya ya. Gimana nih kabar teman-teman? Semoga sehat dan semangat ya. Karena sekarang itu akan membahas secara lengkap nih mengenai teknis pelaksanaan kompetisi ini. Sehingga teman-teman yang masih memiliki kebingungan bisa mendapatkan penjelasan yang lebih jelas dan mendalam. Nah, tapi sebelum itu kita kenalan dulu nggak sih, Kak? Karena pastinya Betul. teman-teman di sini belum kenal dong sama kita berdua. Halo teman-teman, nama aku Nida. Halo teman-teman, nama aku Alif dan kita berdua di sini itu sebagai pemandu kalian untuk agenda hari ini. Oke, untuk teman-teman kita persilahkan untuk on cam ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk menggunakan virtual background yang udah kita bagikan di Discord. Oke? Oke, gimana nih Kak Alif? Kita tunggu dulu Udah ya sampai pada on cam on ya. cam belum ya? Iya, oke. Silahkan ya untuk on cam dan jangan lupa untuk menggunakan virtual background yang udah dibagiin. Oke, mungkin kita bisa lanjut langsung ya, Kanida. Oke, langsung aja kita lanjut ya Kak Alif. Nah, untuk agenda hari ini itu ada apa aja sih Kak Alif? Nah, untuk agenda hari ini tuh seru banget ya harusnya ya Kanida ya. Karena agenda hari ini dimulai dengan penjelasan singkat nih mengenai Seville Showdown dari Mbak Kerin. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke sesi tutorial basic Seville plugin yang pastinya akan membantu kalian nih untuk memahami lebih dalam tentang alat yang akan digunakan dalam game jam Seville Showdown ini. Betul sekali. Nah, setelah sesi tutorial, kita akan membuka sesi tanya jawab khusus tentang Seville plugin. Lalu, kita juga akan mengajak nih teman-teman semua untuk bermain games, di mana akan ada leaderboard dan pemenang yang akan diumumkan. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya, teman-teman. Nah, setelah itu juga dan setelah sesi tutorial, kita akan buka sesi tanya jawab khusus tentang Sepil plugin tersendiri. Lalu kita akan mengajak teman-teman semua untuk mengenai pembahasan technical rules dalam kompetisi. Nah, di sesi ini akan dijelaskan nih untuk semua aturan teknis yang perlu kalian pahami. Diikuti oleh sesi tanya jawab untuk memastikan nih untuk semuanya supaya benar. Oke, sebagai penutup, kita akan mengulas seluruh rangkaian acara. Terus juga kita akan mengingatkan untuk terus mengikuti informasi yang ada di Discord. Dan tentunya kita akan menutup dengan jargon perlombaan serta foto bersama untuk mengabadikan momen hari ini. Jadi pasti ini, kalian tetap semangat ya dari awal hingga akhir acara. Oke. Jadi udah dipastiin seru banget dong ya untuk ke hari ini. Jadi teman-teman wajib ya ikut sampai selesai dan jangan lupa untuk simak semua informasi yang bakal disampaikan selama agenda ini berlangsung sampai habis ya. Oke, kali. Mungkin sebelum mulai kita foto bareng dulu. Yuk, teman-teman untuk dokumentasi. Boleh nih teman-teman yang masih off cam, boleh dong di on cam. Karena kita mau lihat nih wajah-wajah teman pas pada cakep-cakep ya nggak sih kali. Iya, iya betul banget. Yuk, teman-teman bisa on cam terlebih dahulu ya untuk sesi dokumentasi.
Jangan lupa gunain virtual background-nya ya teman-teman. Oke, kalau misalnya udah, gimana ini bisa operatornya? Baik, di sini ada dua slide ya. Untuk slide pertama, siap. Untuk slide kedua, oke, sudah Kak. Oke, terima kasih operator ya. Oke, mungkin sekarang nih, biar lebih semangat, kita jargon dulu nggak sih, Kalif? Wah, boleh tuh ya, biar makin semangat nih teman-teman semuanya ya. Nah, kira-kira jargonnya kayak gimana tuh, Kalif? Boleh dong dicontohin ke teman-temannya. Pasti pada belum tahu kan, jargon dari Seville Showdown tuh kayak gimana. Oke, nih buat teman-teman perhatiin ya. Untuk jargonnya Sepil Showdown tuh kayak gini. Jadi kalian boleh simpen tangan kalian di samping alis kayak gini. Terus ketika aku bilang Sepil Showdown, kalian bilang show your So, your creativity. creativity. Oke, udah paham ya? Mungkin sekarang bisa on mic dulu semuanya, silakan On mic dong, ayo ikutin aku. teman-teman. Oke, udah on mic ya. Udah nih, langsung mulai aja nih, Kalif. Oke, siap. Sepil Showdown, show Show your your creativity. creativity. Oke. Thank you, teman-teman. Terima kasih semuanya. Oke, baiklah. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke agenda awal hari ini, yaitu penjelasan mengenai Seville Showdown yang akan disampaikan oleh Mbak Kerin selaku CEO dari Seville Indonesia. Untuk Mbak Kerin, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masuk, teman-teman? Aman ya? Masuk, Oke. Kak. Selamat sore semuanya. Ada berapa ya ini yang udah join ya? Halo, salam kenal semuanya. Aku coba sapa ya. Ini dari tim SMKS Pelita. Sorry, kepotong namanya. SMK Al Ihsan. Ini dengan Kak siapa ini? Dari tim SMKS Pelita Al Ihsan. Boleh perkenalan? Sorry, suaranya kurang jelas. Kak siapa? Kak Dava Kak dari Dava. Salam kenal Kak Dava dari SMKS Pelita Al Ihsan ya. Dari kota mana Kak? Kak Dava? Kota Sumedang. Kota Sumedang. Wah, dari Jawa Barat ya. Salam kenal Kak Dava. Oke, aku mau nyapa lagi dari siapa lagi ya di sini ya. Yang sudah join dari Kaila Nurzakiah. Ya, ada Kaila Nurzakiah. Masih off cam. Oke, siapa lagi ini? Ada yang bisa bantu? Teman-teman? Oke. Oke, kalau gitu, salam kenal ya semuanya ya. Kita mulai aja. Perkenalkan, saya Karin, CEO dari Seville. .id gitu ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk join Seville Showdown. Nah, mungkin nanti ada yang masih bertanya-tanya apa sih itu Seville Showdown, gimana rules of game-nya gitu ya. Terus apa yang harus teman-teman lakuin gitu ya. Terus temanya apa aja, caranya ikutnya gimana aja. Nanti akan langsung dijelaskan sama Kak Dani setelah ini gitu ya. Nah, seperti teman-teman tahu, sebenarnya banyak sekali contoh sukses penggunaan VR di berbagai bidang gitu ya. Contohnya ada museum virtual yang interaktif gitu ya. Terus ada juga yang misalnya kayak virtual training, virtual expo gitu ya, VR simulation gitu ya. Terus yang juga VR yang bisa bikin pengalaman belanja online lebih nyata. Nah, di Cyber Showdown ini teman-teman bisa coba bikin konten VR sesuai dengan tema yang sebenarnya udah kita susun nih buat teman-teman yang juga bisa diimplementasikan nanti di dunia industri. Nah, buat teman-teman yang di sini yang join di Cyber Showdown, pesan aku jangan takut untuk bereksperimen dan coba hal yang baru gitu ya. Coba berpikir kreatif dan out of the box gitu ya. Kemudian nanti tapi
jangan khawatir gitu ya. Yang penting teman-teman di sini have fun karena kita sama-sama belajar bareng-bareng dan kita berikan yang terbaik untuk Indonesia. Nah, harapanku dengan VR batas kreativitas itu sebenarnya tuh nggak ada gitu ya. Jadi kalian bisa berkreativitas setinggi mungkin gitu ya. Silahkan tunjukkan potensi teman-teman gitu ya. Siapa tahu teman-teman bisa menginspirasi banyak orang dan membawa perubahan positif. Selamat mengikuti Seville Showdown teman-teman ya. Semoga kita bisa sama-sama membangun VR community di Indonesia bersama-sama untuk menyukseskan Indonesia juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, terima kasih ya Mbak Kerin ya. Tadi Mbak Kerin udah menjelaskan sekilas ya tentang Sepil Showdown. Ya seperti kegiatan yang ada di Sepil Showdown dan output yang ditargetkan. Gimana nih teman-teman? Udah pada paham dong ya pastinya ya. Nah untuk selanjutnya kita bakal bahas lebih detail soal teknis dan apa aja yang bakal kalian hadapi dalam game-game ini. Kak Nida mungkin suaranya masih di Oke, mute, mohon maaf. oke, sorry. Aku ulang lagi ya, Kalif ya. Boleh, boleh. Oke, bentar ya. Oke, jadi jangan khawatir nih buat teman-teman yang takut gak bisa pakai plugin Sapila, karena nanti bakal dijelasin secara detail nih buat teknisnya. Nah, kalau misalnya teman-teman udah paham, yuk langsung aja kita lanjut untuk belajar tutorial basic penggunaan Seville plugin yang pastinya akan membantu teman-teman nanti. Nah, karena sekarang kita sudah masuk ya ke agenda tutorial basic Seville plugin, diharapin buat teman-teman untuk perhatikan dan simak baik-baik ya. Karena ada fitur-fitur keren nih di plugin Seville yang pastinya bakal bikin pekerjaan kalian dalam game-game ini jauh jauh lebih mudah kalau kalian menggunakan Seville plugin. Nah, kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, bisa langsung disiapin karena setelah ini ada sesi Q&A juga dari Seville pluginnya. Mungkin langsung saja ya kita persilahkan kepada pembicara Mas Dani Samuel. Oke, halo semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman ya. Dan eh ya, saya akan menjelaskan bagaimana Seville itu dan pluginnya seperti apa. Pasti teman-teman ada kebingungan juga. Mas, aku aku nggak punya VR. Gimana dong? Gua pengen ngebuat konten VR tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Terus aku nggak punya device Oculus-nya. Terus abis itu apa aja sih syarat-syaratnya dan sebagainya. Pasti ada banyak kebingungan seperti itu. Nah, tenang aja, nggak usah khawatir gitu. Bila mana ada teman yang udah punya Oculus itu lebih baik gitu. Tapi kalau misalnya tidak punya Oculus itu tidak apa-apa karena kita sudah menyediakan atau sudah mempersiapkan semacam device simulator yang dimana seperti Oculus juga simulator di dalam Unity-nya. Jadi teman-teman jangan takut untuk bereksperience ya. Tadi teman Kak Kerin sendiri bilang kalau misalnya tunjukkan kreativitas kalian dalam ngebuat VR gitu. Oke, tanpa berlama-lama saya coba akan menjelaskan banyak lebih tepatnya terkait tentang Seville plugin ini. Oke, siap. Oke, jadi teman-teman, nanti teman-teman akan mendapatkan Seville plugin. Gimana caranya untuk mendapatkan plugin ini? Nah, ini pluginnya ini plugin untuk Unity ya, Unity Engine ya teman-teman ya. Jadi bagaimana cara mendapatkan plugin ini? Silahkan teman-teman nanti setelah event ini, setelah technical meeting ini selesai, nanti teman-teman akan mengisi semacam participant agreement dan juga form untuk request access. Nah, yang mendapatkan plugin ini adalah masing-masing ketua dari masing-masing tim gitu. Nanti silahkan ketuanya silahkan ingin mengorganisasi si Seville-nya ini mau
mengkoordinir si Seville-nya ini mau dikasih ke siapa dan bagaimana itu dari ketua karena ini akan diberikan ke ketua. Oke, jadi kita akan pakai Git ya, kita pakai GitHub. Nah, di sini juga kita sudah nyediain README-nya gitu. Jadi untuk installation-nya teman-teman bisa langsung pakai dan eh, dan juga ada installation-nya, silahkan diikuti aja. Aku akan contohin ya, silahkan teman-teman buka nanti kita akan kasih juga ya teman-teman ya untuk video recordingannya. Jadi teman-teman jangan takut kalau misalnya ketinggalan dan sebagainya. Jadi pertamanya adalah open Unity project-nya di Unity Hub. Lalu ini aku kebetulan udah ngebuka proyekannya. Sorry harus ini. Oke. Nah ini kebetulan aku udah ngebuka si proyekannya. Jadi ini udah. Jadi untuk versinya adalah versi di sini udah ada 2022 ya. Di sini kita gunakan versi 22. Ini maaf ini ada yang salah 2021 ya. Saat ini baiknya adalah menggunakan versi 2022 ke atas gitu ya. 2022. Kalau aku pakainya saat ini 2022 3.34F1. Lalu di sini silahkan teman-teman ke package manager terlebih dahulu. Untuk gimana sih caranya dapat si Seville-nya ini? Silahkan ke package manager. Nah, di package manager teman-teman di sini ada namanya add package from git URL. Di sini teman-teman bisa dapat langsung dari sini, bisa copy paste dari sini, atau bisa copy paste secara ini, code HTTPS. Di copy aja. Lalu di sini, di package manager, ini ada tanda plus, pilih yang namanya add package from git URL. Lalu copy paste aja, di paste, lalu di add. Nanti kalau udah add, nanti akan otomatis muncul Seville. Nah, ini nanti akan ada perintah untuk konfirmasi. Silahkan di yes aja semua. Sampai nanti kemungkinan akan restart Unity-nya. Nanti setelah restart, otomatis foldernya sudah ada di project kita. Nah, itu. Nah, ini teman-teman yang bisa melakukan atau menginstal melalui package manager, itu teman-teman yang sudah di-invite melalui email sama tim kami nanti kalau sudah mengisi participant agreement, sudah mengisi submission aksesnya, nah itu nanti akan di-email oleh tim kami ke teman-teman untuk di-invite ke dalam kolaborator Git kami. Nah, nanti silakan di ACC, lalu nanti teman-teman dapat akses ke dalam Git tersebut. Nah, makanya teman-teman bisa nanti add package from Git URL-nya itu berdasarkan dari sini. Nanti tinggal di-add aja. Seperti itu baru bisa. Tapi teman-teman yang belum masuk, belum mau nyoba pakai langsung, tapi belum join kolaborator, nanti tidak bisa. Jadi teman-teman eh, harus tadi ya, mengisi form dan submit participant agreement-nya. Oke, setelah selesai, teman-teman, saya akan jelasin tutorialnya ya. Jadi, eh, Seville ini adalah plugin yang dimana mempermudah teman-teman ngedevelop PR. Namanya plugin adalah mempercepat kita ngedevelop PR gitu. Dan caranya cukup mudah. Teman-teman silahkan di sini kita udah punya demo scene-nya juga. Mau pakai scene sampel scene sendiri boleh, mau pakai demo scene terus dikreasikan juga boleh. Itu terserah teman-teman. Nah, aku akan jelasin kalau misalnya di dalam Seville ini kita udah menyediakan dua environment. Kita mengenalnya environment atau lingkungan. Yang pertama adalah environment 3D project, yaitu di mana ini tiga dimensi, full tiga dimensi. Dan jadi kalau tiga dimensi itu biasanya CVR-nya bisa jalan, lalu ya bisa jalan, banyak interaksinya dan sebagainya. Itu environment 3D. Nah ini kalau muncul ini silahkan diimport aja ya teman-teman ya, kedua-duanya. Oke. Kalau biasanya kalau yang 3D ini biasanya kan jenis VR tuh kontennya banyak banget ya. Ada tour, ada training dan sebagainya.
Nah, biasanya kalau 3D ini biasanya digunakan untuk training seperti itu. Jadi bisa jalan-jalan di sebelum. Nah, kalau yang satu lagi ini adalah VR 360. Kalau 360 itu seperti teman-teman pernah mengunjungi Google Maps kan, kalau misalnya kita klik maju dia akan pindah location seperti itu. Nah, tapi kalau ini mirip seperti itu. Jadi ini VR Tour tidak bisa jalan, minusnya tidak bisa jalan, tapi lebih mudah. Penggunaannya lebih mudah karena tidak perlu jalan, tinggal klik 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 aja. Nah, itu. Nah, kita udah nyediain eh template-nya, jadi teman-teman bisa pakai ya. Karena mungkin yang agak kompleks 3D, jadi aku akan ke 3D terlebih dahulu. Oke, lalu di sini teman-teman, untuk fiturnya sudah kami sediakan juga. Jadi maupun 360 maupun 3D, teman-teman tetap untuk menggunakan fiturnya harus ke Environment Manager. Hmm, Environment Manager. Contohnya seperti ini, Environment Area Manager. Kita udah nyiapin demo scene-nya, jadi teman-teman nggak usah takut gitu. Aku pengen eh, naruh objek 3 dimensi sendiri gitu. Terus gimana ya? Nah, itu sudah ada contohnya juga yang sudah kita implementasikan gitu. Misalnya nge-grab atau memegang si 3 dimensinya itu bisa kok. Udah ada caranya. Nah, aku akan ngejelasin juga. Aku hampir kelewatan juga. Jadi teman-teman untuk mengetahui fiturnya kan ini ada banyak banget ya teman-teman ya. Nah, ini pasti akan beragam juga. Tata caranya juga mungkin akan panjang kalau aku jelasin. Jadi teman-teman nggak perlu takut karena kita juga menyediakan documentation-nya. Documentation-nya ada di bawah ini. Ketika teman-teman udah mendapatkan guide-nya, itu udah ada. Dan di Discord pun juga kita juga sudah menyampaikan juga di sosial media ya. Itu udah ada documentation. Jadi jadi eh, di documentation ini juga akan ada banyak fitur gitu. Jadi di sini misalnya karakter controller, misalnya contohnya pop-up canvas seperti itu kan. Pop-up canvas itu seperti apa sih? Cara setupnya gimana? Itu sudah kita kasih tahu juga di sini. Video player juga. Ini jadi step-stepnya cukup banyak. Nanti kita akan praktek ya. Jadi ini ada banyak. Jadi teman-teman silahkan juga baca tutorialnya ini. Kita udah kasih tahu cara-caranya. Itu silahkan dipakai. Silahkan dimaksimalkan lah si Seville ini. Dan juga di Seville Showdown ini teman-teman kan nanti akan dikasih tema ya. Jangan jangan pasti aduh untuk temanya misalnya tema A gitu. Aduh, aku belum punya aset-aset nih. Padahal waktunya cuma 7 hari. Gimana ya aku dapat aset-asetnya? Terus pasti kebayangan seperti itu gitu. Itu boleh teman-teman bisa nyari free aset yang lisensinya komersial atau free to use gitu. Atau juga teman-teman bisa buat sendiri boleh. Tapi kita juga menyediakan teman-teman untuk 3D-3D-nya. Kita sudah menyiapkan cukup banyak 3 dimensi yang bisa digunakan teman-teman untuk ngebuat VR. Nah, caranya gimana? Masih sama, di bagian window, ke package manager, di Seville-nya ini, nanti teman-teman kan akan ada di seperti ini, di package manager. Silahkan teman-teman ke sampel. Nah, di sini ada starter asset. Silahkan diimport. Nanti teman-teman akan mendapatkan 3D model yang cukup banyak. Sekitar, kalau nggak salah, sekitar ada 45 aset 3 dimensi. Nah, ini di sini teman-teman bisa dapat 3D model yang cukup banyak. Silahkan digunakan, silahkan mau dipakai, mau mau dikreasikan, terserah teman-teman. Ini kita nyiapin. Misalnya ada komputer, ini kita sudah siapin komputernya sesuai dengan standarnya dalam pembuatan VR. Jadi memang vertex-nya kecil, jadi meringankan VR-nya juga seperti itu. Itu contohnya. Oke, aku akan jelasin beberapa fitur aja ya, yang mungkin sering akan dipakai di dalam VR. Biasanya kita Seville nge-develop VR juga, kadang kita menggunakan beberapa hal yang sering kita pakai. Salah satu contohnya adalah eh, interactable atau iya interactable object ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa juga misalnya sudah ada objeknya nih. Misalnya kita udah ada objeknya misalnya kapak ini. Nah, kapak ini
Ini belum ada beda seperti yang ini. Yang ini sudah bisa dipegang, tapi si kapak ini belum bisa. Jadi sudah dimasukin asetnya. Nah, gimana caranya? Teman-teman silahkan eh, kasih collidernya dulu, mesh collider, lalu konveksinya di checklist. Ini supaya kita eh, bisa kepegang oleh eh, si tangan kita. Lalu jangan lupa head component, lalu XR, grab, intractable to attach yang ada dalam kurung save file. Diklik aja. Oke. Oke, maka sudah itu cukup seperti itu, maka harusnya sudah bisa dipegang, teman-teman. Oke, bentar, saya coba cek. Oke, kita coba ya. Nah, ini teman-teman karena teman-teman nggak punya, aku kebetulan ini lagi nggak bawa Oculus, jadi gimana nih cara ngetesnya? Nah, ini kita sudah menyediakan XR Device Simulator. Nah, teman-teman bisa, ini kita disable, bisa dihidupkan untuk dipakai. Bisa kita enablekan, lalu di sini kita bisa ya lihat ya. Eh, di sini kita WASD. Terus teman-teman nggak usah bingung. Di sini ada tutorialnya. Oh ini tab untuk apa, T untuk apa. Jadi sudah ada namanya XR Interaction, XR Device Simulator. Transfer. Oke. Hmm, sebentar. Ada beberapa di bagian di bagian sorry di bagian grab nanti nanti dulu update package. Oke, aku coba ya lakukan update package-nya ya. Makanya nanti oke, wait. Update package. Oke, udah terupdate ya untuk versi yang sekarang. Jadi kak, itu tadi ada satu oke. Nanti kita udah update juga. Jadi harusnya udah update ini. Oke, udah update. Kita coba lagi. Hide. Oke. Maaf. Oke. Oke, untuk karakternya yang bagian intractable ini eh, nanti kita coba solving ya, teman-teman ya. Oke, habis itu kita juga ada beberapa hal seperti video player. Jadi di video player ini teman-teman silahkan ke area fitur terus ke video player. Nah, ini kita sudah juga udah nyediain ya video player kanvasnya gitu. Silahkan teman-teman di video player kanvasnya cukup teman-teman memasukkan atau menambahkan si videonya. Misalnya, contohnya, aku punya aset ya, bentar. Coba cari aset dulu, import. Cukup banyak ya asetnya. Oke, marketing. Nah, di sini teman-teman video playernya
pasti setiap fitur yang berhubungan yang ada nama kanvasnya itu ada namanya configuration setting. Jadi teman-teman cuma nyeting bagian configuration and setting aja gitu. Nah, habis itu di bagian sini silakan teman-teman misalnya kasih titel eh, video Seville gitu. Tinggal di drag and drop saja. Udah, itu otomatis sudah apa? Sudah ada di dalam video player kanvasnya gitu. Jadi tinggal drag and drop aja. Lalu di sini diklik, dan lalu silakan di misalnya, oke, oke, tinggal diklik. Nah, maka, nah itu contohnya. Maka otomatis udah ke play. Jadi teman-teman untuk video player cuman masukin titelnya, terus masukin videonya, udah otomatis gitu. Tinggal diatur aja posisinya mau di mana. Mau di TV, mau di layar dan sebagainya itu bebas. Itu contohnya video player. Ada juga di add fiturnya ini ada juga pop up ya. Di sini ada pop up canvas mirip seperti video player gitu. Nah, ini di configuration setting. Nah, jadi teman-teman nyetingnya cuma di configuration setting gitu. Terus ingin apa nih? Misalnya pop up-nya, misalnya namanya, titelnya apa? Informasi. Gitu. Informasi. Misalnya fotonya, foto tentang, kita coba lihat ya. Foto yang ada apa ya? Misalnya background ini ya. Kita coba informasi, kita drag aja. Oke, kita drag ke dalam kontennya. Jangan lupa di sini pastikan ininya sprite ya, karena tadi default ke sprite lalu di apply. Ini otomatis ketika diarahin, diklik maka muncul gitu. Terus lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya cukup banyak banget. Ini deskripsinya tadi kalau misalnya itu bisa diedit-edit lah sesuai. Jadi di bawah foto itu ada deskripsi, ingin tambahin informasi, itu bisa. Ini pop-up-nya. Lalu ada satu lagi quiz ya. Eh, Oke, habis itu ada satu lagi, contohnya mana ya? Quest ya, ini kita coba quest, Add fitur, habis itu quest, quiz kanvas. Kalau ini biasanya di dunia kerja itu klien-klien tuh biasanya mintanya kuis, Mas, ada kuisnya dong, asesmennya dan sebagainya. Nah, itu biasanya banyak banget permintaan fitur ini, makanya kita develop fitur ini gitu. Nah, ini cukup gampang juga. Di sini teman-teman bisa hmm, masukkan titel kuisnya, misalnya kuis, kuis berhadiah gitu, berhadiah. Silahkan isi dengan benar. Misalnya buat 2 pertanyaan aja gitu. Habis itu kuis pertama, eh, siapa siapa hewan apa yang makan daging gitu. Misalnya ABC ya. Kalau ABC berarti option listnya ada 3 karena ABC gitu. Nah, di sini teman-teman tinggal isi ini opsi jawabannya. Misalnya jerapah. Lalu habis itu kuda. Itu singa. Jadi yang benar jawabannya singa. Kita validate kalau yang benar jawabannya singa gitu. Terus ini pertanyaan yang kedua. Siapa penemu penemu apa ya? Hmm, penemu jas hujan. Jas hujan. 3. Nah, ini ada 3 misalnya.
Pertama adalah eh, Budi, namanya Indonesia banget ya, sama Zarwo, dan terakhir ada namanya Macintosh. Nah, yang benar adalah Macintosh. Seperti itu. Itu benar. Kalau ini benar, teman-teman, boleh dicek sendiri. Penemu jas hujan Macintosh. Ini ini boleh di shuffle nih kalau pengen pertanyaannya urut, nggak diacak, ini unchecklist. Tapi kalau pengen acak, silahkan di checklist. Jadi kita udah nyediain quiznya juga. Jadi sistemnya teman-teman nggak usah mikirin codingan, aduh quiz kayak gimana dan sebagainya. Kita udah sediakan juga. Jadi tinggal diklik, terus start quiz. Siapa hewan yang makan daging gitu? Kita jerapah, salah kan? Terus habis itu kalau penemu jas hujan, mungkin tos gitu. Benar. Sini review 50% gitu. Ketika di review, oh ternyata yang benar makin tos, yang ini yang benar, nah itu. Yang benar adalah singa gitu, aplikasi Net. Seperti itu. Itu contoh-contohnya ya, fitur-fiturnya. Sebenarnya masih banyak lagi ya, teman-teman ya, untuk fiturnya, tapi maaf banget nih, waktunya sangat sedikit. Jadi nanti akan ada di documentation juga, teman-teman. Jadi jangan jangan takut ya, teman-teman. Kalau misalnya ada kebingungan, silakan up di Discord. Bang, ini caranya gimana? Bang, caranya gimana gitu di Discord. Nanti akan kami jawab. Tim kami akan selalu jawab. Ready 24 hour gitu. 24 jam. Nah, juga kalau ada pertanyaan tentang teknis juga eh, ditanyakan aja, bisa via Discord gitu, bisa langsung masuk ke forumnya aja. Ada channelnya, nanti silakan teman-teman tanyakan. Dan juga jangan lupa teman-teman juga kalau sebelum ada kebingungan, silakan dibaca-baca terlebih dahulu. Gimana gimana ini. Oke, mungkin itu ya untuk terkait terhadap plugin Seville untuk instalasi dan fitur-fiturnya. Untuk yang kedua adalah ini participant agreement. Nah, tadi yang aku bilang ya, teman-teman ya, sebelum teman-teman melakukan atau mendapatkan plugin, teman-teman harus mengisi agreement ini. Jadi, silakan dibaca teman-teman peraturannya. Jadi, ini ada beberapa peraturan ya. Silakan dibaca. Misalnya di sini karena terus ada bobot penilaiannya juga kita kasih tahu juga seperti itu. Jadi, teman-teman silakan dibaca. Terus kalau ada kebingungan dalam participant agreement ini, silakan ditanyakan lagi di Discord, nggak apa-apa. Nah, ini silakan diisi bagian ininya. Nah, silakan masing-masing ketua ya, ketua tim, karena mewakili timnya, silakan diisi. Lalu di sini juga kenapa kita pakai participant agreement? Karena rencananya kontennya ini sebenarnya untuk konten yang tadi ya, untuk menyukseskan dan jadi pembelajaran bagi banyak orang gitu. Jadi hasilnya teman-teman rencananya juga akan kita coba gunakan ke masyarakat luas gitu sehingga masyarakat luas juga dapat merasakan pembelajaran learning berdasarkan tema-tema pembelajaran yang akan kita berikan gitu. Jadi teman-teman juga akan berpartisipasi juga dalam eh, keberhasilannya si kontennya teman-teman gitu. Jadi berimpact juga bagi teman-teman dan semuanya gitu. Nah, mungkin itu aja ya. Nanti silakan teman-teman lengkapi dan baca-baca terlebih dahulu. Nanti kalau sudah, nanti silakan disubmit ke dalam formnya. Mungkin itu aja ya dari saya teman-teman. Jika jika tidak ada lagi, mungkin saya akan ajukan teman-teman silakan kalau mau tanya silakan tanyakan aja. Silakan. Ada pertanyaan, teman-teman? Boleh. Siapa yang mau tanya? Ada pertanyaan? Ada kebingungan? Yuk, Sip. teman-teman yang masih kebingungan bisa tanyain ya. Mungkin mengenai teknis Seville-nya kayak gimana, atau kayak yang tadi yang udah dijelasin Mas Dani masih ada yang agak kebingungan gitu. Boleh aja ditanyain boleh on mic langsung, boleh di chat juga gak apa-apa. Sambil perkenalan dari univ atau SMK mana dan pertanyaannya apa. Boleh teman-teman.
Boleh teman-teman, silakan. Oke, mungkin aku coba tanya beberapa ya. Mungkin dari Mas Farel nih dan timnya gimana? Aduh, aduh langsung lari. Langsung ini Langsung ya. lari. Santai aja, Mas. Langsung lari. Gak apa-apa. Apakah aman? Kalau aman boleh ajukan jempol. Aman. Halo Kak. Halo. Gimana Mas Farel? Aman? Dari ada kebingungan kah, Mas Farel? Atau Sejauh ini enggak sih, masih sejauh ini? aman-aman aja. Nanti silakan dicoba ya Mas, dan baca Oh, lebih pasti. lanjutnya. Siap. Makasih banyak Mas Farel. Sama-sama. Oke. Aku coba lagi. Um, Semoga menang ya Mas Farel ya dan tim ini. Oke. Mas Kolil Asjadudin. Kalau maaf kalau pelafalannya salah ya. Aman Mas? Apa ada kebingungan? Jauh ini sebenarnya aman, cuman Ah mungkin ya, mau nanya sedikit. boleh Mas. Itu kan garis besar kompetisinya kan menggunakan Seville plugin ini ya untuk Yes, betul. ngembangin VR app. Mm-mm. Nah, itu apakah boleh kayak semacam mengkustomisasi pluginnya? Kayak misal tadi kan ada mungkin video player, Mm-mm. kanvasnya kan backgroundnya hitam, terus opacity-nya Oh, mungkin nggak ini. Apa boleh diganti gitu warnanya dan icon-icon yang ada di sana? siap. Terima kasih pertanyaan Mas Kolil. Ya, betul banget. Boleh banget Mas Kolil. Manggilnya gimana? Mas Kolil ya, benar ya? Atau siapa? Oh ya, Mas Ya, Kolil. sudah benar. Ya. Ya, benar banget Mas Kolil. Bahkan dengan kreativitasnya teman-teman gitu kan. Misalnya kan tadi kan hitam gitu ya. Padahal temanya yang cocok tuh bukan warna hitam, misalnya warna kuning, warna krem, warna hijau dan sebagainya gitu. Ya itu boleh dikustomisasi oleh teman-teman. Bahkan kalau misalnya itu lebih cocok banget dengan temanya, itu bahkan mendapatkan nilai plus tersendiri gitu. Malah nilainya malah tambah gitu. Jadi feel free aja buat dimodifikasi, sangat diperbolehkan ya. Entah itu mau aset 3D-nya, mau itu UI desainnya, bahkan kalau misalnya ada codingannya yang ingin ditambahkan itu atau fitur yang ditambahkan itu boleh banget. Monggo, dipersilakan. Gitu. Thank you banget Mas Kolej. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Oke. Hmm, Mas Davian, aman Mas Davian? Kelihatannya serius banget nih. Aman Mas Davian? Apa ada kendala Mas? Kalau aman boleh acungkan jempol Mas. Aman ya? Oke, siap. Nanti kalau misalnya ada teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan, silakan banget, feel free banget di Discord gitu. Ditanyain, Mas, gimana nih Mas caranya gitu. Dan, Mas ini aku nggak bisa pakai Sunfield kayak gini gini gini. Mas ada error dan sebagainya. Itu boleh banget. Nanti kita akan siap bantu. Tapi yang berhubungan dengan masih berhubungan dengan pluginnya. Silakan dimaksimalkan pluginnya, silakan dipakai, silakan dipergunakan. Oke. Mungkin itu aja ya, teman-teman, karena nggak ada pertanyaan lagi. Aku coba 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tidak ada pertanyaan lagi. Siap. Mungkin itu aja untuk materi kali ini. Mungkin saya balikan ke MC. Terima kasih. Wah, tadi penjelasan dari Mas Dani informatif banget nggak sih, Kak Alif? Eh, ini tuh pas banget ya, emang plugin Shuffle ini emang solusi yang tepat nih buat yang pengen bikin project dengan lebih cepat dan efisien. Pastinya pakai fitur-fitur keren yang dimiliki oleh plugin Shuffle. Nah, apalagi nih buat temen-temen kan, nanti bakal buat gamenya. Pasti bakal kebantu banget nih, Kak Alif, kalau misalnya pakai plugin Shuffle. Betul banget, karena yang setelah yang Mas Dani jelasin tadi udah lumayan banyak ya fitur dari plugin Seville ini yang bisa kita pakai nih untuk ngebuat aplikasi VR yang bisa teman-teman pakai pas game-game ini. Jadi ya emang fitur-fiturnya eh, lumayan lengkap ya untuk bikin aplikasi VR ini. Betul, Kak Alif. Nah, kalau misalnya udah paham nih teman-teman kan, mungkin langsung kita refresh pikiran aja ya, karena kan dari tadi nih teman-teman udah serius banget nih dengerin informasinya. Betul banget, udah pasti udah rada suntuk ya. Jadi Oh. tapi emangnya kita bakal ngapain sih Kak?
Kita bakal ngapain sih? Nah, kita bakal main games nih, Ngapain tuh? teman-teman. Jadi ayo semuanya ikut gamesnya, karena kita punya hadiah yang menarik nih buat yang menang. Wih, Nah, udah langsung muncul nih ya. Emang hadiahnya apa aja tuh Kak? Kalau boleh tahu? Apa nggak boleh tahu? pokoknya nanti teman-teman harus ikut dulu main gamesnya biar tahu hadiahnya ya. Oke. Yuk, Langsung aja teman-teman. nih, teman-teman. Ya, diklik ya link gamesnya. Langsung gabung aja nih. Bisa langsung gabung ini di room chat udah muncul ya. Dan tentu saja berhadiah seperti yang udah Kak Nida tadi bilang ya. Betul kali. Ya, di sini Wih, udah ada ada siapa Dava nih? dan ada yang namanya juga pinnya ya, game pin. Mungkin salah, mungkin emang Oke. disengaja, tapi ya udahlah ya, Kandidat. Oh, langsung diganti nih Kak namanya nih Kak. Oh iya, sepertinya salah ya. Iya, betul. Sini ada IPA, ada Biansyah, terus ada siapa nih? Banyak banget nih. Kali. Ada Holil, ada Alonso ini udah masuk ya. Ada Desires. Ini Ih, banyak banget nih Kak. keren ya namanya ya. Entah Keren-keren mungkin nih nickname namanya game nih. atau emang nama asli, emang keren ya kayaknya kalau emang nama asli. Dan ada no name tanpa nama. Waduh ini. Kenapa nih tanpa nama nih? Kenapa? Namanya dikemanain? Bisa sampai hilang. Ada anaknya Davin. Ini siapa ya anaknya Davin ya? Iya. Ini papahnya mana ya? Iya, bapaknya mana nih? Mamanya mana nih? Iya. Papah Dapin. Ini anaknya ikutan game Kahoot. Ayo teman-teman, nah, kalau yang masih belum join, ayo langsung aja diklik linknya biar kita bisa langsung mulai guys. Kita tunggu sampai 4.17 boleh ya Kanida ya? Boleh kali. Kita tunggu ya teman-teman sampai 4.17. Oke, silahkan masuk. Tapi sepertinya udah semua nih Kanida nih. Apa langsung Oh, iya dimulai udah aja? semua ya. Boleh kali, langsung mulai aja kali ya gamesnya ya. Yuk, boleh langsung dimulai. Kak Operator, Mas Operator. Let's go. Sepil Showdown. Siap-siap teman-teman. Bukan perangkat keras utama yang dibutuhkan untuk menggunakan VR. Apa aja nih? Harusnya udah pada tahu ya. Boleh langsung dijawab aja nih teman-teman. Langsung dijawab, teman-teman. Nah. Ya, betul. Headset VR, komputer atau komputer konsol. Ini lumayan banyak yang jawab benar ya. Kalian bisa Betul menggunakan kali. perangkat tersebut untuk menggunakan VR, untuk development VR. Nextnya, penyanyi luar negeri yang asli dari Indonesia. Waduh, Ayo, ini apa ini? aduh, ini apa nih? Justin Bieber, Billy Eja, Ariana Sunda, Ariana Sunda. Aduh, ini jawabannya ya. Shawn Mendola. Wow, yang Wah, benar 7 nih kali lumayan nih. banyak ya yang benar ya. Lumayan ya. Tebakannya sangat tepat ini. Ace nomor Ih, 1, Ace. Rel dan IPA. Pemain bola apa nih yang beratnya 3 kilogram? Main bola apa nih yang beratnya Apa 3 kilogram? nih? Emang ada ya? Lionel Kardus. Kalau Kardus kan harusnya ini ya, ringan ya. Iya dong kali. David Panci. Wah, ini ada yang Masih ada yang jawab. salah nih. Ada yang salah nih. Iya. Tabung gas, guys. Ace masih di atas ya nomor 1 ya, Ace. Yes. Lanjutkan Ace. Manakah logo Seville yang benar? Yang Ayo perhatiin dijawab teman-teman. harusnya bisa ya ini ya Kanida ya. Tuh, jangan Walaupun sampai kebalik agak ya nih. ngecoh ya, terbalik kayak gini. Ini emang didesain untuk mengecoh. Apakah S-nya seperti ini? Wih, ternyata lebih banyak yang salah nih Kanida nih. Ya, Mana nih ternyata Khalid nih?
masih banyak yang terkecoh ya. Wih, Hmm. digantikan oleh Alonso ya. Ini posisi ace dan anaknya Dapin menjadi posisi nomor 2. Oke, fitur apa nih yang ditawarkan oleh Sheffield untuk mempermudah pengembangan VR? Apa ya? Ini kalau tadi merhatiin lagi ya pastinya bisa ya, harusnya. Tuh, kalau yang simak dari awal nih pasti bisa jawab nih. Ya, Wih, banyak nih yang benar nih Khalif nih. banyak yang benar nih. Keren-keren. Pasti pada merhatiin kan dari Wih, tadi. ace-nya naik lagi nih ke atas nih. Lalu nextnya ada apa perbedaan antara virtual reality dengan augmented reality, VR versus AR? Teman-teman udah pada Ayo, tahu? jangan kebalik ya. Jangan kebalik ya. Kalau VR itu apa, AR itu apa? Wih. Oke. Penyanyi luar negeri yang susah nelen apa nih? Apa nih ya? Apa Ini nih? siapa nih ya yang bikin soalnya ya? Unik-unik ya ini soalnya ya Kanida ya. Unik banget nih soalnya nih ya, Khalif. Charlie Horse, Sam sakit tenggorokan. Dua, Ed Sheeran. Wih, banyaknya yang Wih, Sam sakit tenggorokan ya. Ed salah Sheeran, nih Kak. Ed Pakai yang Sheeran. salah ya. Tapi tanpa nama ini masih menjadi menggantiin posisi Ace ya. Penyanyi luar Penyanyi negeri luar yang negeri. suka sepedaan. Apa nih ya, Khalif nih jawabannya? Ini kayaknya Bruno agak-agak Pedal. ngeco ya. Bruno Pedal, Ariana Cycles, Selena Gomez, dan Taylor Swift Bike. Ayo, apa nih? Hampir mirip-mirip ya. Iya, Oke. ternyata Selena Gomez ya teman-teman ya. Karena yang suka sepedaan, bukan yang menjadi sepeda. Mungkin itu ya yang dimaksud oleh pembuat Oh. fashionnya. Mengapa refresh rate tinggi penting untuk pengalaman VR yang nyaman? Mengapa guys? Mengapa ya teman-teman ya? Apakah karena B? Apa karena A? Wih, Ya, banyak nih yang benar nih, Kak. untuk mengurangi resiko motion sick saat menggunakan VR-nya ya teman-teman. Sisa 5 pertanyaan lagi ya. Penyanyi yang rambutnya nggak lurus. Apa ya? Ada Sepertinya ini Zaskia Ikal. semuanya tidak lurus ya harusnya ya. Iya, tidak lurus nih. Kalian bisa langsung masuk aja ya ke pikiran pembuat pertanyaan dan ya Betul ternyata nih, banyak juga banyak ya. yang betul nih. Ayo Banyak yang benar keriting nih. Ayo jawabannya. keriting. Ya, tanpa nama ya posisi 1, Real posisi kedua, dan S posisi ketiga. Apa fungsi utama plugin Sheffield di Unity? Wah, ini harusnya gampang banget ya, Kanida ya. Tuh, apalagi udah merhatiin dari awal, pasti langsung bisa jawab nih Khalif. Ayo apa? Wih, benar semua. Benar Emang semua nih Kak. ternyata emang pada jago-jago ya sepertinya ya. Bagaimana teknologi VR dapat digunakan dalam bidang pendidikan? Gimana nih cara menggunakan teknologi VR supaya bisa digunakan dalam bidang pendidikan? Apa Apakah nih untuk yang mengganti bisa? guru dengan avatar AI di kelas? Wah, bisa tuh kayaknya tuh. Iya. Jawabannya untuk Jawabannya yang benar simulasi adalah eksperimen laboratorium tanpa risiko nyata, teman-teman. Tapi keren juga ya kalau bisa ngadain ujian VR jarak jauh tadi. Seperti Keren, Kak.
Itu jawaban paling banyak kedua. Bagaimana cara plugin Seville mempercepat proses pengembangan aplikasi VR? Pertanyaan nomor 13 ya. Sudah mulai susah harusnya untuk menyalip posisi atas. Wih, Wih, tapi betul hampir benar semua semua ini nih. ya. Iya, benar Ada semua satu, nih kali ada ini. satu nih, Kak Nida. Oh iya, lebih teliti lagi nih teman-teman nih jawabnya. Tanpa nama udah 6 kali ya, Strik ya, keren banget. Siapa yang cocok menggunakan plugin Seville di Unity? Apakah hanya developer game AAA dengan tim besar? Apakah hanya animator 2D yang tidak menggunakan VR? Apakah developer VR pemula dan profesional yang ingin mempercepat proses pengembangan? Atau untuk pengembang aplikasi berbasis AR saja? Dan ternyata banyak yang benar ya kan ide ini ya. Untuk Betul kali. profesional maupun pemula yang ingin mempercepat ya jalannya development VR. Oke, ini pertanyaan terakhir nih, Oke, Kanida nih. kelas banget nih kali. Ayo teman-teman. Haptic feedback dalam VR itu gimana tuh penggunaannya tuh? Untuk apa? Apa itu? Ya, Pakai yang benar nih kali nih. untuk getaran ya yang namanya haptic feedback ya. Dan mari kita lihat siapa Oke. pemenang nomor satunya Kanida ini. Oke, juara 3 Khalil, juara 2 ada Biansyah, dan juara pertama ya dimenangkan oleh Iya, Tanpa Nama. Tanpa Congrats Nama. Tanpa Nama. Congrats. Tapi ini siapa ini ya? Tanpa nama ya. Kapan ya? Oke, bisa Oke. langsung aja kita panggil nih kayaknya nih Kanida nih. Boleh nih kali, langsung aja kita panggil Tanpa Nama. Boleh raise hand dulu Tanpa Nama. Kita nggak tahu nih panggilnya siapa nih Tanpa Nama nih. Namanya siapa ya? Boleh di raise hand Wih, dulu. Oh, Davin ternyata nih kali. ternyata Dapin ya. Oke. Keren. Kenapa nih Keren Dapin? Kak Davin. Kenapa Dapin tanpa nama? Apakah Dapin bukanlah nama kamu? Wah, kayaknya Dapin belum muncul ya suaranya ya. Belum nih kali, belum ada suara. Oh, udah. Nah, udah. Keren banget Kak Davin memanggil saya. Iya. Gimana tuh Kak Dapin tuh bisa ngejawab dengan bener kayak gitu tuh? Ya, pengetahuan umum aja sih, Kak. Wih, Oh, pengetahuan iya, umum ya. keren. Soal ini artis pesepeda itu pengetahuan umum ya. Tapi emang ini berarti nunjukin banget ya kalau Kak Davin ini tadi emang merhatiin berarti selama penjelasan Seville berlangsung gitu ya Anita ya. Betul. Karena kan Gimana tadi kan senang? ada pertanyaan-pertanyaan yang mengenai plugin Seville kan. Nah, Mas Davin ini bisa jawab dengan baik nih kali ini. Pastinya karena menyimak dari awal. Oke. Keren. Keren ya Kak Davin ya. Ya, kasih. Gimana Kak Davin perasaannya? Senang tapi ya? Harusnya ya. Senang lah ya. Ya, Seneng dong, kan menang kali ini. senang, senang. Ya udah, berarti ini nanti Kak Davin untuk hadiahnya nanti akan di-chat sama tim Seville. Nanti tinggal ditunggu aja ya untuk kabar baiknya. Oke. Terima kasih, Kak. Oke, Oke, terima kasih thank you kembali. Davin. Oke, ini buat teman-teman yang belum menang, jangan khawatir ya. Karena ini masih permulaan nih teman-teman. Jadi teman-teman langsung aja nanti buktiin buat menangin Sheffield Showdown-nya nih Khalid nih. Jangan mau Betul kalah nih banget, sama Kak Davin nih betul. Khalid nih. Betul banget. Kalau kalian kalah di kuis sama Dapin, kalian mengalahkan Dapin di showdown. Atau enggak nanti Dapin yang menang dua-duanya. Keren banget tuh Dapin kalau misalnya menang dua-duanya. Tapi sebenarnya ada satu informasi lagi nih, Kanida.
Apa tuh kali itu informasinya? Jadi di Sepil Showdown ini teman-teman berkesempatan juga nih untuk mendapatkan hadiah tambahan, yaitu sebagai Best Participant. Nah, jadi kalian bisa sharing progres kalian selama game-game Sepil Showdown ini di story Instagram. Bisa sharing soal developmentnya, dan pemenangnya nanti adalah peserta yang paling aktif. Jadi seberapa banyak kalian sharing progres kalian mengenai development dalam game-game di Sepil Showdown ini. Jadi jangan lupa ya untuk share progres kalian di Instagram. Oke, Oke. sekarang kita langsung bahas aja ya mengenai technical rules. Jadi ini penting banget ya buat mastiin semua peserta seperti kalian untuk paham aturan mainnya dan tidak ada kendala saat kompetisi nanti. Jadi buat teman-teman harap mohon untuk disimak dan didengarkan sampai akhir ya, biar paham. Kita langsung saja untuk technical rules-nya dipersilakan. Halo, balik lagi dengan saya sendiri lagi. Udah 2 kali ya. Oke, kalau ini kita jangan tegang-tegang ya guys. Feel santai aja, chill aja semuanya. Jadi aku akan jelasin secara langsung tentang Seville Shadow-nya. Jadi teman-teman, ini pasti kalau ada banyak kebingungan dan sebagainya, silakan ditanyakan. Ini berhubungan dengan tema apa yang akan teman-teman kerjakan nanti selama Seville Shadow ini. Seville Shadow ini sebenarnya terinspirasi sama mirip-mirip game jam. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang tahu game jam, jadi mirip-mirip karena waktunya cukup singkat ya, 7 hari, biasanya kan 3 hari, 2 hari, tapi ini kita agak panjangin 7 hari gitu. Jadi teman-teman silakan kalau ada pertanyaan langsung aja ditanyakan. Oke, Seville Showdown ini akan agak berbeda ya. Biasanya kalau di game jam itu tema, misalnya kita kasih kalau di game jam bagi teman-teman yang udah pernah ikut, jadi kalau di game jam itu dikasih tema, misalnya temanya genrenya horor, itu dibebasin nih ke peserta untuk oke, mau horornya tembak-tembakan, mau horornya jump scare, mau horornya apa, mau horornya apa, mau horornya apa. Tapi cuma dikasih temanya horor gitu. Tapi kali ini berbeda, karena tujuan kita eh, yaitu kontennya teman-teman ketika selesai dibuat tidak langsung kebuang gitu. Jadi memang kadang ada banyak juga yang udah dibuat buat-buat terus setelah event selesai udah nggak diapa-apain gitu. Jadi itu kayak sayang banget. Jadi kita ingin mempergunakan kontennya teman-teman sebagai membantu juga ke masyarakat gitu. Misalnya banyak masyarakat yang ingin belajar tentang bagaimana komunikasi, bagaimana soft skill dan sebagainya dengan 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 yang dibutuhkan kebutuhan masyarakat saat ini, yaitu makanya modelnya kita yaitu pembelajaran. Jadi kontennya itu berhubungan dengan learning gitu. Nah, di sini akan ada 5 tema, teman-teman. Aku akan jelasin. Akan ada 5 tema. Jadi silahkan teman-teman pilih salah satu dari kelima itu. Pilih satu aja. Jadi jangan semuanya dikerjain. Pilih satu aja, satu tema aja. Fokus satu tema aja. Jadi ada 5 tema. Nanti fokus satu tema aja. Nah, nanti di tema tersebut akan ada materi pembelajaran. Jadi silahkan teman-teman pelajari dulu materinya seperti apa. Silahkan dipelajari, dipahami gitu. Nanti silahkan teman-teman buat konten VR-nya sekreativitas mungkin, se out of the box mungkin, tapi masih berhubungan dengan tema materi tersebut gitu. Jangan sampai keluar jalur dari materi tersebut gitu. Jadi kita ada materi juga, silakan teman-teman buatkan. Misalnya pengen buat apa, buat apa. Nah, aku akan jelasin satu-satu ya, supaya teman-teman biar paham. Jadi yang pertama ini adalah tema 1, memahami dan mengaplikasikan gaya representasi manusia FAK dalam VR. Nah, ini agak 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 berbeda ya. Mungkin bayangannya teman-teman adalah kayak tembak-tembakan zombie dan sebagainya. Nah, itu karena beda jauh dari konteksnya learning, karena kita ingin learning juga, pembelajaran juga, dan dipakai juga banyak orang. Jadi, untuk temanya sendiri adalah peserta membuat konten VR dan mengadopsi materi yang telah diberikan. Jadi, materi pembelajarnya itu FAK. FAK itu apa? FAK itu adalah bagaimana orang memproses informasi gitu.
Jadi ternyata yang kita tahu itu adalah orang tuh dalam memahami dan mendapatkan informasi itu punya skill-skill tertentu gitu. Misalnya bukan skill-skill tertentu ya, lebih ke ada representasi orang tersebut untuk gimana mengadopsi informasi itu berbeda-beda. Ada orang yang tipikalnya visual, dia suka melihat, dia suka kalau misalnya ada orang yang presentasi, oh gue lebih suka kalau misalnya ada yang ada PPT, ada visualnya, ada videonya, ada fotonya, ada pokoknya yang bisa dilihat sama dia gitu visual. Ada juga auditori, dia lebih suka mendengar gitu. Ada yang kayak misalnya speaker-speaker tuh kayak kayak gini ngomong aja tapi tanpa ada PPT-nya nggak lengkap banget, cuman dia ngomong fokus ke ngomong, ngasih tahu dan sebagainya. Itu tipikal auditori. Ada juga kinestetik, merasa. Dia lebih suka kalau misalnya ada objeknya secara langsung dipegang dan sebagainya, itu disentuh objeknya dan sebagainya. Jadi ini tuh FAK itu kita tahu kalau FAK ini eh, kita tahu kalau misalnya bagaimana seseorang belajar gitu dan bagaimana juga mereka menyerap informasi, bagaimana cara menyampaikan ide atau pesan gitu. Jadi kesimpulannya, kalau misalnya kita paham FAK, kita bisa menciptakan konten yang menyesuaikan pengalaman dengan cara memproses informasi apakah melalui melihat, mendengar atau merasakan. Jadi contohnya ya, contohnya aku harapannya teman-teman idenya itu ingin dibuat apa itu kreativitasnya itu dipersilahkan oleh teman-teman gitu. Aku akan ngasih beberapa referensi aja ya. Jadi misalnya FAK ya, visual. Jadi misalnya kalau teman-teman tahu visual novel gitu kan, visual novel. Jadi misalnya ada NPC atau tiga dimensi gitu yang atasan lah ceritanya, terus ada ceritanya gitu, terus kita disuruh menjawab opsi A, B, C-nya gitu. Kalau misalnya dia menjawab opsi A, opsi B, jadi cerita terus gitu kan. Jadi setiap jawabannya mereka tuh bercabang gitu. Dan bercabangnya itu mereka tahu tuh, oh ternyata ketika dia sering menjawab ini, dia mengarah ke, oh dia tahu kalau misalnya dia itu visual. Kalau misalnya dia menjawab terus, oh dia tahu kalau misalnya pribadi kita itu, oh dia itu mendengar. Kalau misalnya kita jawab ini, oh kita tahu kalau misalnya pribadi itu merasakan. Jadi bayangin teman-teman membuat VR ini dipakai sama orang lain gitu. Jadi orang lainnya tuh tahu, oh ternyata gue ini orangnya kepribadian aku ini adalah orangnya ternyata sukanya visual atau kinestetik gitu. Nah itu berdasarkan dari visual novel tersebut. NPC, ada obrolan dan sebagainya. Ada juga berbagai macam gitu. Misalnya contoh lagi ya, misalnya ada pegawai, misalnya ada orang gitu, orang kantor gitu, terus kita eh, harus harus presentasi atau ngobrol sama bos gitu, bosnya itu galak dan sebagainya gitu kan. Nah, tapi kita tahu, oh bos ini tuh orangnya kinestetik nih. Nah, terus di situ ada kuisnya. Kita harus bawa apa nih ke mereka? Apakah A, gambar PPT, B, kita cuma ngomong speak apa aja, C, atau kita ya bawa sesuatu alat dan sebagainya. Oh, ternyata karena orangnya kinestetik, ya udah kita bawa yang C gitu. Nah, terus dengan adanya C itu, bosnya happy. Oh, ini bagus nih, kayak sebagainya. Kalau salah, terus bosnya kenapa? Seperti itu. Itu kreativitasnya silahkan, teman-teman. Nah, ini juga untuk rules-nya ya teman-teman ya. Silahkan gunakan plugin Seville, silahkan banget karena kita udah menyediakan teman-teman Seville-nya. Tadi juga ada interactable objeknya tadi kalau kelihatannya tadi di awal oh nggak bisa ternyata ada beberapa yang miss di aku. Jadi di video di dokumentasinya udah ada caranya untuk interactable-nya silahkan dibaca aja. Di situ udah aku coba tadi barusan ngetes dan berhasil. Nah, itu silahkan dicoba. Nah, untuk rules-nya sendiri, jadi plugin Seville-nya ini silahkan dipakai, silahkan gunakan plugin Seville. Tadi ada udah pertanyaan ya Mas Polil ya. Modifikasi aset UI diperbolehkan sesuai dengan kreativitas masing-masing kelompok gitu. Jadi feel free untuk modifikasi temanya, modifikasi environment-nya, desainnya, 3D-nya itu feel free. Terus habis itu hasil akhir diupload ke itch.io. Nah, ini untuk link dan form pengumpulannya akan menyusul. Dan tata caranya akan menyusul juga. Nanti teman-teman stay tune terus di Discord. Nanti untuk pengumpulannya dan formnya akan ada di situ. Terus habis itu hasil pengumpulan file diberi format nama konten.
Misalnya judul gamenya apa, konten VR-nya apa, terus temanya apa, terus nama timnya apa. Misalnya nama kontennya adalah FAK Bos versus FAK gitu kan. Temanya adalah ya ini memahami mengaplikasikan representasi FAK dalam VR. Nama timnya adalah tim Sumber Jaya APK gitu. Nah itu silakan. Setiap tim terdiri dari maksimal 3 orang. Ini udah ya teman-teman. Udah aku lihat rata-rata ada yang sendiri bahkan ada yang 3 orang, 1 sampai 3 orang, ada yang 2 orang dan sebagainya. Sangat beragam. Terus ada ini masing-masing tim silahkan menyerahkan game design dokumennya. Ini GDD ini supaya kita tahu nih, oh tujuannya teman-teman buat game ini apa? Oh ternyata dia pengen ngegali informasi ini. Oh teman tujuannya ini supaya orang tahu kalau misalnya representasi orang tuh ini gitu. Jadi kita tahu nih fiturnya apa, terus tujuannya si game ini apa, terus inginnya si game ini tuh konten ini tuh apa sih kemana sih? Ya itu silakan gunakan GDD. Terus habis itu silakan teman-teman ya diwajibkan mengintegrasikan materi pembelajarannya ini ke dalam konten VR. Kalau bisa kontennya kalau bukan kalau bisa nggak boleh ya kalau misalnya mengandung sara dan rasisme ya. Ini goalsnya juga untuk membuat konten VR sederhana menunjukkan bagaimana FAK dapat digunakan untuk berkomunikasi. Harapannya seperti itu. Tapi untuk kreativitas teman-teman silahkan. Nah, ini juga materi pendukung ya, silahkan dibaca-baca. Jadi, kita tuh bisa mengetahui FAK seorang, misalnya tadi ya aku bilang, ya, misalnya visual novel tuh. Misalnya ada pertanyaan ini, jadi itu tidak ada jawaban yang mudah salah. Jadi kalau misalnya teman-teman menjawab, ternyata jawabannya kebanyakan A, kebanyakan B, kebanyakan C itu dia ketahuan. Oh ternyata dia sering menjawab total paling banyak itu B. Oh berarti dia auditory, suka pendengar. Oh paling banyak C, kinestetik, kayak gitu. Oh paling banyak A, visual. Seperti itu. Ini tema FAK. Aku lanjut ya, nanti ada pertanyaan silahkan dicatat dulu aja. Ini pola-polanya, kalau misalnya ini boleh dipakai, boleh enggak, silahkan dibaca-baca aja. Terus ini adalah menggali kepribadian dengan DISC. DISC ini mirip-mirip kayak MBTI lah, kalau teman-teman yang tahu lah. Jadi mengetahui kepribadian kita. Kita tuh orangnya apa sih? Dominance kah? Influence kah? Steadiness kah? Compliance kah? Kalau misalnya dominance, orang yang tegas, suka mengambil keputusan, kadang suka marah-marah dan sebagainya. Influence tuh ramah dan senang mempengaruhi atau menginspirasi orang. Steadiness tuh stabil, suka menjaga keharmonisan dalam tim, detail dan yang C ini, compliance ini detail dan suka mengikuti aturan. Nah, ini biasanya kita tahu nih cara berkomunikasi orang gitu. Kesimpulannya adalah memahami DSC, kamu bisa menciptakan game atau simulasi VR menunjukkan bagaimana kepribadian orang mempengaruhi cara orang berkomunikasi, bekerja, dan mengambil keputusan. Ini contohnya adalah, ini contoh ya, silakan teman-teman kreativitasnya boleh mau seluas-luasnya ya. Contohnya misalnya ada tukang gitu kan, ada mandor gitu menghadapi eh, ada mandor menghadapi bawahannya gitu. Bawahannya tuh punya beragam dominance, influence, steadiness, compliance. Kalau misalnya bawahannya apa suka ngelawan kayak kan oh dia kita tahu nih tipikal orang misalnya udah ketahuan misalnya bawahan gua ada empatnya ada yang dominance ada yang influence steadiness ada compliance kita jadi mandor kita harus tahu bagaimana cara berkomunikasi ke dominance oh kalau misalnya tipenya dia tegas dan suka apa mengambil keputusan ya berarti kita harus kayak gimana kalau ramah itu berarti kayak gimana oh berarti kalau ramah nggak boleh dimarahin gitu terus stabil dan suka gitu harmonisasi tadi ini harus gimana compliance harus kayak gimana seperti itu oke itu nah ini juga sama kayak tadi ini kayak tambahan kita bisa mengetahui orang itu tadi yang keempat steadiness atau apa itu di total nanti kita tahu oh ternyata aku dominan influence steadiness seperti ini seperti itu oke yang ketiga di sini adalah mengapresiasi kerja tim dengan pricing melalui konten VR. Nah, kalau ini materinya tentang bagaimana ketika seseorang itu diberi motivasi. Ketika seseorang sudah mencapai tugasnya, ketika seseorang udah mencapai, misalnya mencapai kerjaannya, kita sebagai misalnya teman, rekan kerja, atau siapapun itu, kita mengapresiasi mereka. Nah, ternyata cara mengapresiasi itu ada
berbagai langkah untuk memberikannya gitu. Oh, ternyata kita ngucapin terima kasih, usaha kamu luar biasa dan sebagainya. Berikan pujian secara spesifik itu namanya appreciate statement. Positive feedback tuh kayak misalnya kamu menyelesaikan masalah ini benar-benar menginspirasi seseorang dan sebagainya. Itu positive feedback. Motivated statement kita butuh lebih banyak orang seperti kamu di tim itu motivated statement. Jadi memang eh, pricing ini contohnya agak eh, ini lebih konteksnya adalah bagaimana kita mengapresiasi seorang. Jadi anggapannya aja nanti ada NPC, ada dia problem terus tiba-tiba dia berhasil mencapai target. Kita harus ngapain ke dia itu. Nah, itu silakan. Nah, biasanya di sini juga eh, ada contohnya juga ini silakan dibaca-baca. Terus ini yang terakhir adalah yang keempat adalah membangun koneksi emosional dengan rapport. Kalau rapport ini dia itu adalah ketika kita menjalin hubungan dengan menjalin hubungan dengan seseorang. Bukan ke arah percintaan ya, tapi bagaimana kita menjalin hubungan, ingin memaintain kita misalnya ada teman, ada ada sahabat dan sebagainya. Terus sahabatnya kita tuh punya usaha dan sebagainya gitu. Gimana sih kita jalin hubungannya kayak gitu. Itu tuh ada banyak hal gitu. Misalnya yaitu ada step-stepnya ternyata ini aku juga baru tahu belajar juga ternyata banyak step-stepnya loh kalau misalnya menjalin hubungan baik dan menimbulkan rasa percaya itu. Nah, itu kayak misalnya introduction yourself, ya perkenalan, halo saya siapa dan saya akan coba apa kayak gitu. Attention greeter dan sebagainya. Kalau attention greeter tuh seperti eh, menarik perhatian. Jadi ini tuh kayak basa-basi lah. Jadi kan awalnya introduction, habis itu presentaris ini kayak basa-basinya kayak gimana. Oh kamu baik banget. Oh kasih komplimen dan sebagainya. Credibility kayak misalnya permasalahannya misalnya. Oh oke, eh, aku misalnya dia ada masalah. Oh kamu di saya aja. Aku bantuin kamu kalau misalnya ngebuat teknologi di aku aja karena aku udah ada portofolionya dan sebagainya. Ini bisa kok meningkatkan kerjaan kamu dan sebagainya kayak gitu. Nah, itu namanya general benefit dan sebagainya. Ini cukup banyak seperti itu. Nah, yang terakhir probing. Kalau probing ini adalah membangun hubungan untuk menggali permasalahan. Jadi, misalnya teman-teman ini lebih kayak menggali informasi dari orang gitu. Itu ada caranya juga menggali informasi sama orang tuh ada cara-caranya gitu. Nah, itu tuh supaya kita tahu, oh ternyata solusinya apa sih untuk kita buatkan solusinya bantu mereka gitu. Tapi kita harus gali dulu supaya mereka mau cerita, oh ternyata kayak gini, gini. Soalnya primary interest gitu, persyarat pembelian, terus ini cukup banyak gitu. Jadi kayak ada teknik-tekniknya, misalnya kondisi saat ini, pertanyaan yang ada, gimana kamu bisa nggak, lancar nggak kerjaan kamu dan sebagainya. Gimana tugas-tugas kamu bisa nggak, kamu kerja ada ngerjain PR-nya dan sebagainya. Misalnya juga eh, ya kita ini teknik-teknik ini tuh teknik-teknik untuk menggali informasi seperti itu. Harapannya ketika orang belajar pakai konten VR dan mengetahui teknik-teknik ini, dia bisa juga eh, belajar juga. Oh ternyata kalau misalnya aku probing tuh harus kayak gimana sih? Yang benar tuh kayak gimana? Teknik SIS tuh kayak gimana sih? Teknik Solvi tuh kayak gimana sih? Seperti itu. Harapannya orang misalnya impact-nya terhadap peserta, misalnya kan teman-teman ngebuat konten VR ya. Bayangin juga impact-nya terhadap orang yang pakai itu. Jadi kalau misalnya impact-nya sangat sangat terasa itu berarti ada nilai plus gitu. Jadi teman-teman juga buat konten itu tulus gitu. Maksudnya benar-benar impactful dan gunanya teman peserta yang memakai konten VR itu bisa belajar gitu, dari kontennya teman-teman. Mungkin itu aja untuk tema. Ini aku coba langsung ke rubrik penilaian ya. Mungkin ya. Hmm, aku coba open pertanyaan dulu deh. Dari teman-teman ada pertanyaan terlebih dahulu nggak? Boleh raise hand terlebih dahulu. Ya, raise hand. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Tapi teman-teman,
Oke. Tapi teman-teman silakan ke mute MC. Oh ya. Tapi teman-teman silakan banget kalau misalnya ada kebingungan, tetap Discord. Discord adalah jawabannya. Jadi teman-teman harus benar-benar aktif dan join di Discord. Yaitu supaya kalau misalnya ada kebingungan, Mas, aku bingung materi ini sebenarnya ini cerita tentang apa sih? Itu boleh banget ditanyakan di Discord kayak gitu. Itu kita akan usahakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman gitu. Jadi memang kalau ada pertanyaan dan sebagainya, up aja di Discord gitu. Ini supaya membantu teman-teman juga nge-develop VR-nya sesuai yang teman-teman inginkan tujuannya. Seperti itu sih. Ada pertanyaan dulu, teman-teman? Kalau nggak ada, nanti aku coba lanjutkan ke rubrik penilaian. Jadi memang harus dibaca terlebih dahulu sih. Memang harus sering-sering membaca si Iya materi. nih. Karena kan tadi ada 5 tema ya berarti ya, Mas Dani ya. Betul, Kalau misalnya Mas Alif. kalian masih bingung mengenai tema yang udah dikasih, kalian bisa langsung aja nih, mumpung ada kesempatan untuk bertanyanya. Apalagi ini lumayan berimpact juga ya untuk tema ya, pastinya. Betul, sangat mempengaruhi banget untuk tema. Ada pertanyaan? Tidak Ayo apa-apa, jangan teman-teman, takut. Oke. yang mungkin untuk pertanyaan tuh bisa ditulis di kolom komentar juga, di Yes. kolom chat kalau misalnya kalian lagi nggak bisa on mic tapi pengen nanya. Ini banyak loh. Kalau aku sih masih pada bingung ya. Ini soal VAK tuh kayak gimana, kayak gaya representasi manusia. Ini lumayan ini ya, lumayan banyak untuk temanya. Atau emang ini Mm-mm. kayaknya udah pada ini, Mas Dani, udah pada ini ya, udah pada Pada ngerti mungkin, paham. pada paham. Mungkin iya, sebenarnya kalau temanya ini memang temanya lebih berarah ke komunikasi, mengarah ke bagaimana kita menghadapi seseorang sih. Jadi memang usahakan ya teman-teman itu buat konten eh, itu kreativitas itu sangat dibebaskan ke teman-teman. Pengen seperti apa itu bebaskan ke teman-teman. Bahkan aku pernah coba tanya kan tema ini ke teman aku salah satu, eh, dia bahkan pengen ngebuat horor gitu, horornya tuh tapi ada FAK-nya gitu. Oh ternyata ini tipe-tipe pocong visual tuh kayak gimana, tipe-tipe pocong yang suka mendengar tuh kayak gimana dan sebagainya gitu. Ya itu kreativitasnya silahkan teman-teman ya. Yang penting bisa dapat pembelajarannya bisa mana. Oke, nggak ada pertanyaan nih. Kalau nggak ada, aku lanjut ya Mas Alip ya ke rubrik penilaian ya. Langsung saja, Mas Boleh Dani. saya ini Mas, ingin bertanya Mas. Oh iya boleh. Ini Mas siapa ya? Oh, oh iya Mas Abiasa. Boleh Mas Abiasa. Boleh Mas, kalau misal si aset itu kan tadi udah ada nih Mas, ada yang 40 lebih. Nah kalau misalkan kita ngambil aset dari yang lain, terus yang aset kita ini juga apa masih boleh dipakai gitu. Kalau misalkan ngambil dari Sketchfab atau ngambil yang dari 3D yang lain yang free boleh nggak Mas? Gitu. Siap. Terima kasih Mas Abiasa. Dari mana? SMK Medika Komen. Oke. Terima kasih banyak Mas Abiasa. Jadi boleh banget Mas. Jadi memang kita udah nyediain. Jadi kita memang udah nyediain asetnya Mas. Jadi memang ada banyak juga. Tapi memang sebenarnya aset yang kita buat itu mendukung tema-tema tersebut gitu. Jadi silahkan dipakai. Tapi teman-teman punya aset sendiri, ternyata udah pernah nge-create aset dan mendukung tema tersebut, ya itu boleh juga. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman ngambil dari Free 3D, CG Trader, Turbo Squid, SketchUp, dan sebagainya, nah ini yang perlu perlu dikonservasikan kita ya jangan asal nyomot gitu kan. Karena kan ada mereka kan pasti ada copyright yang tersendiri. Nah, copyrightnya sendiri diperhatikan copyrightnya. Jangan eh, ya copyrightnya perlu diperhatikan lah kalau misalnya free to use atau komersial itu boleh dipakai gitu. Selain itu ya jangan. Atau misalnya teman-teman punya ngambil lah ada biasanya ada beberapa website yang bisa ngebobol 3D secara gratis yang harusnya tidak gratis kan biasanya ada banyak juga ya. Nah itu kan jangan kalau bisa kalau itu jangan karena perlu copyright.
Itu sih Mas Abiasa. Berarti aset yang telah ada 46 itu kayak lebih memudahkan para kita gitu untuk membuat tim itu lebih mudah gitu, Mas. Iya, betul banget Mas Abiasa. Sehingga kalau Oh, Mas Abiasa ngedevelop VR tinggal pakai aja. Nah, tapi silakan oh. dilihat kan kadang kan kreativitas orang kan beda-beda ya. Misalnya pengen apa, objek apa ya. Pengen ngebuat sendiri atau nyari sendiri itu ya boleh. Jadi tergantung orangnya juga, tergantung kreativitasnya juga. Yes. Tergantung timnya Ya, juga. terima kasih, Mas. Terima kasih juga Mas Abiasa. Siap. Oke. Oke, aku izin ya Mas Alip ya. Ada lagi teman-teman pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada, aku izin ke rubrik penilaian ya, Mas Alip ya. Ya, rubrik penilaian. Hmm, Oke, ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi memang kalau rubrik penilaian ini kita melihat dari 4 poin gitu. 4 poinnya ini pertama adalah kesesuaian dengan tema. Kesesuaian dengan tema. Misalnya key point 1, konsep dan story-nya relevan nggak sih? Ceritanya yang diberikan itu relevan nggak sih sama tema gitu. Terus habis itu skenario di dalam gamenya tuh sesuai objektif yang tema berikan nggak, sesuai materi nggak sih gitu. Yang ketiga adalah kreativitas pada skenario. Nah ini misalnya aktivitas tes dikemas dengan memainkan UI interaktif dan feedback yang bisa dirasakan oleh player. Nah ini silahkan, makanya itu kreativitasnya ini sangat dibutuhkan. Misalnya out of the box itu biasanya malah kita lihat gitu. Misalnya tadi ya contoh-contoh yang tadi itu biasanya contoh-contoh general gitu. Materi-materi itu tuh biasanya dipraktekkan. Prakteknya adalah kayak misalnya role play gitu. Misalnya kita jadi siapa ke siapa gitu. Misalnya aku jadi atasan ke bawahan, terus aku ngadepinnya kayak gimana sih kayak gitu. Itu tuh biasanya seperti itu. Nah, mau kalau kayak gitu pun juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau kreativitas lagi, lebih mau dikasih apa dan sebagainya itu malah jadi nilai plus tersendiri terhadap key point nomor 3 ini. Nah, untuk technical dev, silakan teman-teman kreativitas dalam penggunaan fitur Seville. Nah, itu silakan ya. Fitur Seville-nya mau dikembangin, mau dipakai semuanya, mau ditambahin, dimodifikasi, dan beberapa itu boleh. Mekanik, di poin kedua, mekanik yang meningkatkan pengalaman imersif seperti pemain yang dapat berinteraksi dengan objek atau elemen interaksi di sekitar itu boleh. Kayak misalnya ada yang diinteraksikan dan ada yang di-grab dan sebagainya itu boleh. Key point ketiga, fitur di luar Seville dengan pendekatan berbeda namun masih sesuai dengan tema itu juga boleh. Misalnya teman-teman tadi ya, misalnya udah ada fitur Seville dipakai gitu kan, sebagian besar dipakai fitur Seville, terus teman-teman pengen nambah fitur lagi nih, fiturnya ini mendukung sama tujuan aku dalam membuat kontennya, itu boleh banget. Yang terakhir ada tidak memiliki bug atau error untuk menghentikan game activity, itu sangat diperhatikan ya. Cuma kita udah ngebuat lama-lama, terus ternyata ada bug dan error mengganggu semuanya. Nah, efek visual 15%. Nah, ini key poinnya adalah interface-nya mudah digunakan, mudah diklik, orang tidak pusing, oh aku harus kemana, itu boleh. Itu jadi nilai plus. Terus key point 2, desain objek atau ilustrasi yang relevan dengan tema, UI desainnya, ilustrasinya, gambarannya, itu boleh. Terus video representasi ini juga penting ya. Mampu menjelaskan konsep fitur dan implementasi game dengan baik. Lalu menyertakan potongan gameplay dari setiap fitur yang dijelaskan. Nah, ini karena video presentasi ini akan dilihat sama juri-juri ya. Kita kebetulan sampai eh, nyoba top management buat menjurui menjurui ini gitu. Jadi memang ada beberapa yang lebih mengarah ke strategis, ada beberapa juga yang mengarah ke teknis gitu. Jadi benar-benar diperhatikan dalam video presentasinya. Ya, mungkin seperti itu aja teman-teman terkait rubrik penilaian sama eh,
tema. Sekali lagi kalau ada pertanyaan boleh di raise hand ya teman-teman ya. Boleh. Ini terakhir kali nih. Kalau nggak ada, ini kan jam 16.58 ya. Coba tunggu sampai jam 5 persis. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Boleh di chat aja teman-teman. Bang, apa nih? Bang ganteng banget. Iya, terima kasih. Nggak ada ya. Oke, nggak kayak jijik gitu ya. Oke. Ya, teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan dari soal penilaian yang tadi. Ini ada pertanyaan nih, Mas Dani. Dari Oh, yang tadi Abiasa ya, dari SMK Medikakom. Batas waktunya sampai kapan ya, katanya Mas Dani? batas waktunya 7 hari ya. Sampai tanggal, ini tanggal, sampai tanggal 10. Sampai tanggal Tanggal 10. 10. 10 Desember. Tapi udah bisa mulai ngerjain setelah ini ya, setelah technical Yes. meeting ya, Mas Dani. Iya. Udah bisa mulai ngerjain technical meeting, tapi teman-teman ya harus ngisi ya. Tadi nanti akan di-share linknya kalau nggak salah. Nanti link-linknya boleh di-share di Discord ya. Jadi kayak misalnya link-link akses, terus tadi ada participant agreement itu juga Participant harus agreement di-share. ya. Seperti itu. Jadi nanti teman-teman jangan lupa untuk selalu cek Discord ya, karena informasi paling update ya. Nanti kita update-nya tuh di Discord. Nah, mungkin minta tolong ya dari tim panitia co-hostnya boleh di-share lagi ya participant agreement dan akses penggunaan Seville karena itu step paling awal untuk mendapatkan si GitHub-nya si pluginnya tersebut. Ya, Oke, nggak ada lagi mungkin. teman-teman bisa di chat di kolom chat kalau misalnya Oke, emang masih kebingungan. Atau oke, emang kayaknya siap. ini udah ini sih Mas Dani, sepertinya udah siap banget gitu Mas Dani untuk bikin VR-nya ini. Udah Mungkin siap ya. udah mempunyai Udah ide, panas ya. udah Siap, panas. siap. Oke, siap. Mungkin itu aja Mas Alif. Jangan, tapi teman-teman kalau ada kebingungan, please up di Discord. Lalu gak usah takut kayak misalnya, aduh nanti gue salah ngomong dan sebagainya, pertanyaan gue bodoh dan sebagainya. Tidak ada pertanyaan bodoh. Silahkan jawab, tanya aja. Silahkan mau ngasih informasi, mau ngasih tahu apapun itu, silahkan di Discord gitu. Nanti kita akan usahakan kita akan jawab sebaik mungkin dan secepat mungkin. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih teman-teman. Semangat buat ngedevelop Ya, konten semangat, semangat. Seville-nya. Saya Dani Samuel. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dani. Wah, nggak kerasa nih kita udah sampai di penghujung acara nih Kak Alif. Karena hari ini tuh seru banget nggak sih? Mulai tadi kita udah ada pembahasan tentang civil showdown, terus juga kita udah belajar nih tentang civil plugin, terus juga kita udah seru-seruan bareng nih main games, dan tadi juga kita udah bahas tentang technical tools-nya. Iya, bener banget sih. Untuk hari ini emang gak kerasa ya. Dan buat teman-teman jangan lupa ya untuk cek terus informasi terbaru di Discord seperti yang udah Mas Dani tadi sampaikan. Semua informasi penting ada di sana. Dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, benar juga yang tadi kata Mas Dani sebutin itu nggak ada pertanyaan bodoh. Kalau misalnya kalian pengen nanya, silahkan nanya. Mungkin orang lain juga pengen nanya tapi nggak nanya karena dia kira pertanyaannya pertanyaan bodoh. Maka silahkan kalian bertanya karena tidak ada pertanyaan bodoh. Mungkin begitu sih Kak Nida. Oke, aku juga mau ngingetin lagi nih kali buat temen-temen, jangan lupa ya. Tadi untuk isi participant agreement-nya udah dijelasin sama Mas Dani, ya. Silahkan ya. Terus juga kalian bisa nih sharing progress kalian selama game Jam Cycle Showdown ini di story Instagram dan tenangnya adalah peserta yang paling aktif. Jadi jangan lupa ya untuk terus share progress kalian selama Sheffield Showdown ini. Betul. Ini untuk memenangkan best partisipan itu ya, Mbak ya? Betul Kak Alif. Ini untuk Jadi dua ayo orang. teman-teman, ya teman-teman terus share progress di Sheffield Showdown ini. Dan jangan lupa untuk tag Seville-nya ya. Betul kali. Oke, Untuk
Sebelum kita tutup, kita foto bareng dulu kali nih, Khalif nih. Boleh, boleh. Untuk teman-teman bisa on cam lagi ya. Ayo teman-teman, on cam dulu yuk sebentar. Ya, untuk operator sudah siap? Jangan lupa fotonya sambil ini ya, kita teriakin jargon Sheffield Showdown ya teman-teman. Gimana? Masih pada inget nggak jargonnya? Waduh, masih pada ingat gak ya? Ayo, masih pada inget nggak nih? Aku lupa Kanida, aku lupa. Udah deh, kalau misal Khalif lupa, aku kasih tahu ya. Ayo teman-teman, kita sambil jargon, sambil foto juga ya. Oke, udah siap semuanya? Udah ya, aku mulai. Oke, Sheffield Showdown, kan gini ya. Jangan lupa on mic nih teman-teman. Oh iya, on mic dulu semuanya, on mic dulu ya. Dilepas dulu. Boleh on mic. Ini ya. Oke, aku mulai ya. Sheffield Showdown, Show your Show your creativity. Yeay. Yeay. Oke, Khalif. Oke. Terus ini lagi nggak sih Khalif? Kita pantun dulu nih. Oke, sebentar ya. Ya, betul. Jadi makasih ya untuk semuanya untuk partisipasinya hari ini. Jadi dengan selesainya technical meeting Sheffield Showdown ini, aku ucapin selamat mengerjakan waktu kalian 7 hari. Kalau dihitung dari besok tanggal 4 itu sampai dengan tanggal 10 Desember. Tapi sebenarnya seperti yang Mas Dani udah jelasin tadi, kalian udah bisa mulai nyicil ngerjain dari setelah beres meet sekarang. Semangat ya, semoga lancar mengerjakan. Tapi sepertinya kita pamitnya bakal pakai pantun dulu, boleh gak sih Kanida? Boleh dong Khalif. Apa nih Bantu pantunnya ya. nih Khalif nih? Siap ya. Siang-siang Siap ngerjain dong. codingan. Cakep. Cakep. Cakep, Codingan selesai, hati pun senang. cakep. 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 Kami berdua izin berpamitan. Boleh. Semoga bertemu lagi di masa mendatang. Yeay, bye-bye. Bye-bye. Mantap, mantap. Terima kasih Terima kasih semuanya. teman-teman. Kata-katanya kaget. See you next time.